Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, bincang-bincang akademia kembali lagi bersama saya tentunya. Dan saat ini kita sudah kehadiran narasumber, sudah kehadiran bintang tamu yang tentunya juga merupakan salah satu orang yang berperan penting di bidang kemahasiswaan Institut Agama Islam Negeri Parepare. Langsung saja saya sambut Fajar, silahkan perkenalkan diri mungkin dulu untuk teman-teman penonton bincang-bincang akademia. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar. Saya dari Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah IAIN Parepare, program studi Sosiologi Agama. Asal Parepare, kelahiran 1999. Baik. Nah, tadi Fajar sudah memperkenalkan diri dan teman-teman penonton setia bincang-bincang akademia, saya dari Mianti Rasak. Hari ini insya Allah kita akan berbincang-bincang terkait dengan apa sih sebenarnya Ormawa dan peran Ormawa dalam kampus, terutama kaitannya dengan kampus IAIN Parepare ya, kampus kita tercinta. Nah, tidak terlepas ya, jadi sebuah kampus atau sebuah institusi itu tidak pernah terlepas dengan kegiatan kemahasiswaan, kehidupan kemahasiswaan, yang dimana mahasiswa memiliki wadah untuk mengaktualisasikan diri dan untuk mengembangkan dari segi intelektualnya, dan kehadiran Ormawa cukup berperan penting salah saya untuk bagaimana mensupport, membackup mahasiswa untuk bisa lebih maju lagi untuk memiliki karakter yang seperti yang diharapkan oleh orang tuanya mungkin ya ketika menimba ilmu di kampus seperti itu. Nah, mungkin pertanyaan pertama nih Fajar, sebagai ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa Institut atau Presiden Mahasiswa ya, biasanya orang bilang Presma ya, Presma. Saya pertama kali tuh Presma. Oh iya, oke. Presiden Mahasiswa. Oke. Nah, karena kan saya tahunya biasanya ketua DMAI ya. Oke, Fajar, ini mungkin bisa jadi momentum yang baik juga ya di bincang-bincang akademia, karena ini merupakan penghujung masa kepengurusan dari Fajar sebagai ketua DEMA Institut. Jadi mungkin kita perlu mengetahui bagaimana sejauh ini Fajar sebagai ketua DEMA mensupport teman-teman untuk melakukan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan dan kegiatan di Ormawa, serta bagaimana pencapaian-pencapaiannya selama masa kepengurusan Fajar seperti itu. Pertanyaan pertama Fajar, bukan apa namanya silet, ya macam silet ini. Oke, pertanyaan pertama Fajar, bagaimana Fajar selama ini menjadi ketua DEMA Institut menggiring teman-teman, bukan menggiring ya sebenarnya, kayak semacam bagaimana memayungi atau menggandeng teman-teman untuk sama-sama melakukan kegiatan-kegiatan yang positif ya, tentunya di bawah DEMA, dan kemudian bagaimana sejauh ini pengalaman Fajar atau perasaan Fajar selaku ketua DEMA Institut dalam memerankan perannya sebagai ketua Dewan Mahasiswa seperti itu. Ya, baik, sebelumnya mungkin saya perkenalkan bahwa Dewan Eksekutif Mahasiswa Institut itu juga menaungi beberapa Dewan Eksekutif Mahasiswa yang ada di fakultas, terutama 4 fakultas yang ada di IAIN Parepare. Ada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atau Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Faksi, ada Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, ada Fakultas Tarbiyah, dan ada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Dan keempat-empat ini juga merupakan Dewan Eksekutif Mahasiswa dengan wilayah fakultasnya masing-masing. Dan terkait beberapa unit kegiatan mahasiswa dan unit kegiatan khusus ada 10 dengan orientasi yang berbeda-beda. Ada dengan orientasi seni yang contohnya animasi, ada dengan orientasi olahraga, contohnya teman-teman dari Forma, orientasi dakwah, orientasi kepecintaan alam ataupun Mispala dan lain-lain. Itu salah satu beberapa unit kegiatan khusus dan unit kegiatan mahasiswa yang memiliki orientasi yang berbeda-beda, dan saya rasa cukup lengkap untuk dalam hal melengkapi beberapa orientasi-orientasi untuk pengembangan minat dan bakat. Nah, ke-10 ini merupakan organisasi yang berhaluan kepada pengkaderan ataupun kekaderan yang berhaluan kepada peningkatan minat dan bakat mahasiswa. Dan ini yang selalu
menjadi perbedaan adalah ada yang kefakultasan, ada yang lebih ke arah kepada minat dan bakat. Dan ke-14 ini yang menjadi naungan kami di Dewan Eksekutif Mahasiswa Institut, dan tidak akan lepas bagaimana jalur koordinasi dan jalur instruksinya. Karena ini sudah tertuang dalam SK Dirjen 4961. Di situ sudah tertuang bahwa Dewan Eksekutif Mahasiswa Institut itu memiliki garis-garis koordinatif dan garis-garis instruktif, baik ke teman-teman unit kegiatan mahasiswa, unit kegiatan khusus, dan Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas. Terkait pertanyaan bagaimana sejauh ini untuk menaungi, saya rasa memang bicara tentang kultur-kultur yang ada, bicara tentang hal-hal yang telah terjadi dalam masa kepengurusan keorganisasian yang ada di Prepare, kami hanya tinggal melanjutkan tradisi-tradisi. Karena ini hanya tinggal kami bagaimana memperjuangkan tradisi-tradisi yang ada dan lebih mengembangkan lagi ke arah sesuai dengan bagaimana visi dan misi masing-masing Dewan Eksekutif Mahasiswa Institut, yang nantinya akan menunjang ataupun menumbuhkan kembali semangat-semangat teman-teman untuk berorganisasi tentunya. Dan tentu kami juga di Dewan Eksekutif Mahasiswa Institut tidak hanya menaungi teman-teman yang ada di organisasi juga, tetapi bicara tentang Dewan Eksekutif Mahasiswa Institut, kita akan menaungi seluruh mahasiswa juga, Bu. Jadi kami yang mengusung visi misi yang progresif, harmonis, dan kreatif itu lebih mengarah kepada seluruh mahasiswa, tapi terlebih khusus juga ke teman-teman yang ada di organisasi kemahasiswaan. Karena yang kami rasa bahwa organisasi kemahasiswaan sejauh ini memang mampu meningkatkan beberapa kemampuan-kemampuan yang ada di mahasiswa. Terlebih beberapa pengembangan baik pengembangan moral, pengembangan karakter, dan ini juga merupakan salah satu supporting system dalam pengembangan diri masing-masing mahasiswa gitu. Mungkin itu dulu kalau saya. Berbicara tentang peran Ormawa ya atau Dema terkait dengan pengembangan karakter mahasiswa, itu sejauh mana sih sebenarnya Dema berperan penting dalam pengembangan, misalnya tadi yang Fajar sebutkan, moral, masalah mungkin minat dan bakat, seperti apa ya? Nah, ini kan masuk dalam pembagian kerja. Kalau diibaratkan dalam miniatur negara, kita ada trias politika. Nah, trias politika ini ada yang eksekutif, ada yang legislatif, dan ada yang yudikatif. Dan kita berada pada tatanan pembagian sistem kerja yang eksekutif. Dan beberapa teman-teman yang ada di organisasi kemahasiswaan itu tidak kami himpun semuanya di Dewan Eksekutif Mahasiswa Institut. Meskipun secara tidak langsung semua mahasiswa yang ada di Prepare itu sudah termasuk anggota dari DMAI. Tetapi bicara tentang pengurus, kami hanya punya 36 pengurus untuk saat ini. Karena dinilai memang untuk yang bisa di SK-kan sebagai pengurus di dalam Dewan Eksekutif Mahasiswa Institut hanya 36 orang. Dan itu juga sudah tertuang di dalam Undang-Undang Senat yang telah kami sepakati bersama dan telah disepakati oleh beberapa pendahulu-pendahulu pengurus sebelumnya sebagai legal standing kami dalam berorganisasi. Dan ini juga menjadi nantinya kita tahu bahwa kita punya aturan dan kita punya hal yang mengikat kita secara bersama. Dan lanjut bicara tentang bagaimana keanggotaan, itu yang tadi saya katakan bahwa kita menghimpun seluruh mahasiswa dan lebih khusus kepada teman-teman yang ada di organisasi kemahasiswaan. Tetapi kalau berbicara tentang bagaimana mendistribusi, kami akan lebih distribusikan mereka kepada sejauh mana sebenarnya teman-teman memiliki minat dan bakat dalam organisasi kemahasiswaan. Nantinya akan diarahkan ke unit kegiatan khusus dan unit kegiatan kemahasiswaan. Dan ini juga terkait bagaimana pengembangan ilmuwan tentang fakultatif ataupun keprodian nanti akan diserahkan ke teman-teman dari Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas dan teman-teman yang ada di HMPS. Jadi kami hanya lebih mengarah kepada mengarahkan teman-teman untuk bagaimana bisa berorganisasi dulu untuk meningkatkan pengembangan dirinya. Jadi teman-teman sisa memilih, kita sudah punya UKK UKM dengan orientasi-orientasi yang berbeda, dan saya rasa ini sudah cukup kompleks, Bu, untuk dalam pengembangan minat dan bakat. Teman-teman sisa memilih dan bagaimana untuk pengembangan dirinya masing-masing, begitu. Menarik. Tapi tadi kan Fajar ada sedikit menyinggung soal pengembangan moral. Nah, itu yang saya pengen tahu. Dema itu untuk mengarahkan mahasiswa yang ada dalam naungan Dema itu seperti apa perannya untuk pengembangan moral? Iya. Kalau bicara tentang pengembangan moral, ini yang saya mau sedikit lagi jelaskan bahwa
setiap baik di DEMA fakultas ataupun ada di unit kegiatan khusus ataupun unit kegiatan mahasiswa tidak hanya mengajarkan tentang bagaimana keorganisasian ataupun orientasi sesuai dengan minat dan bakat, tetapi setiap unit kegiatan mahasiswa dan setiap unit kegiatan khusus juga memiliki jenjang-jenjang kekaderan, Bu. Dia punya jenjang-jenjang kekaderan yang lebih kepada administrasi, lebih mengarah kepada bagaimana peningkatan terhadap keilmuan dan bagaimana peningkatan terhadap karakter. Nah, di karakter ini nantinya akan meningkatkan bagaimana teman-teman tahu persoalan pengetahuan moral, perasaan moral dan tindakan moral gitu. Dan itu mungkin ada yang secara formal untuk dibuat dalam sebuah kegiatan dan ada yang memang secara tidak langsung akan menjadi kebiasaan karena lingkungan begitu. Karena kan memang dalam pengembangan karakter sejauh yang kami diskusikan memang hanya pengembangan karakter akan berubah ataupun akan meningkat seiring berjalannya waktu hanya dengan dua cara. Yang pertama mungkin karena aturan dan yang kedua karena kebiasaan ataupun lingkungan. Nah, menarik lagi nih Fajar. Kalau tadi Fajar sempat menyebutkan bahwa apa yang dilakukan sekarang itu adalah bagian dari apa yang diteruskan dari kepengurusan sebelumnya. Tapi mungkin teman-teman atau para penonton Bincang Akademia ini belum tahu persis ya program-program apa saja yang sejauh ini sejak awal kepengurusan hingga nih menjelang akhir kepengurusan yang mungkin baru dari kepengurusan sebelumnya belum ada di kepengurusan sebelumnya dan program apa saja juga yang sudah dijalankan dan sementara berjalan sejauh ini. Yang bicara tentang program-program kerja yang telah kami lakukan mungkin untuk yang berbeda dari yang biasanya yang anti mainstream dari beberapa Dewan Eksekutif Mahasiswa Institut yang biasanya kami pernah mengadakan ratib alatos yang mungkin ini teman-teman lebih ke arah kepada teman-teman yang pada bagian keagamaan. Kalau kami di Dewan Eksekutif Mahasiswa Institut itu lebih sering kenal dengan menteri. Jadi sama halnya dengan tatanan kepresidenan ada menteri-menteri di bawahnya. Dan ya kalau bicara tentang sistem pembagian struktural dalam DMAI, kita kenal ada yang jadi ketua DMAI, ada wakil, ada sekretaris, ada bendahara, dan ada menteri-menteri. Dan menteri ini menteri yang agama, dari bidang agama yang membuat salah satu kegiatan yang namanya Ratib Alatos. Di situ lebih mengarah kepada bagaimana peningkatan spiritual masing-masing mahasiswa dan dengan cara zikir. Zikirnya ini dengan ratib yang namanya ratibnya itu Ratib Alatos. Itu telah kami lakukan selama 2 kali untuk menyambut masing-masing program kerja besar nantinya. Contoh misalkan setelah Ratib Alatos pasti akan ada program kerja besar yang akan dilaksanakan oleh Dewan Eksekutif Mahasiswa Institut. Terlebih ini juga bagaimana nantinya kita bisa meningkatkan lagi masing-masing spiritual teman-teman dan lebih mengenalkan bagaimana sebenarnya kebiasaan-kebiasaan teman-teman yang lebih mengarah kepada spiritual, terlebih teman-teman yang lebih suka kepada zikir-zikir dan lain-lain. Dan kami juga melibatkan seluruh organisasi kemahasiswaan. Dan tidak lepas setiap program kerja dari DMAI itu sendiri tidak akan pernah lepas dari yang namanya organisasi kemahasiswaan, baik itu dari teman-teman di fakultas ataupun teman-teman unit kegiatan khusus atau teman-teman unit kegiatan mahasiswa. Dan setelah melakukan 2 kali Ratib Alatos, mungkin kami lebih mengarah lagi kepada bagaimana diskusi-diskusi publik tentang apa sebenarnya permasalahan-permasalahan yang ada di kampus. Contoh beberapa diskusi yang pernah kami lakukan terkait mungkin kebijakan-kebijakan tentang kampus, membuat diskusi ataupun dialog-dialog dengan pimpinan-pimpinan kampus. Contoh mungkin Pak Warek 2, Warek 3 sebagai bentuk bahwa memang ada relasi yang khusus dalam tingkatan teman-teman mahasiswa dan pimpinan kampus itu sendiri. Karena menjadi hal yang penting juga ya dalam kepengurusan suatu organisasi mahasiswa. Ya, terlebih kami kan yang memang dalam tatanan DMAI itu sama kelas dengan biasanya kalau di PTN ada BEM. Nah, ini yang lebih mengarah kepada bagaimana sebenarnya kebijakan-kebijakan publik, terlebih khusus kepada kebijakan kampus sendiri. Baik terkait UKT, terkait beberapa mungkin KIP kuliah, dan beberapa terkait mungkin pemotongan ataupun banding UKT, dan lebih mengarah kepada hal-hal yang memang secara umum dan yang menjadi masalah perguruan tinggi ataupun se-Institut Agama Islam Negeri Parepare itu sendiri yang akan menjadi tugasnya kami.
Nah, terlepas dari wilayah fakultas masing-masing, itu akan stuck dulu di fakultas untuk dikerjakan oleh teman-teman di fakultas masing-masing. Nah, nantinya kalau teman-teman fakultas masing-masing sudah tidak bisa lagi membendung masalah ataupun mencari tahu solusi, baru kami akan menjadi mengawal masing-masing Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas. Dan kami tidak akan saling melepas dalam bagaimana pengawalan baik terkait isu ataupun masalah-masalah yang ada dalam tatanan institut. Dan terkait beberapa program kerja lagi, mungkin kami juga setelah melakukan OSDFest. OSDFest itu olahraga seni dan ilmiah festival yang ya mungkin secara selama pandemi kami telah membuat skenario-skenario yang bahkan alhamdulillah berjalan dengan lancar dengan skenario-skenario yang tetap mematuhi protokol kesehatan. Dan ada 20 cabang lomba baik dari seni, olahraga dan ilmiah yang sudah berlangsung di bulan Juli lalu, insya Allah, ya bulan Juli lalu kemarin. Dan ini juga salah satu mungkin yang telah kami buka secara skala IAIN Prepare dan nasional. Dan alhamdulillah karena mungkin kami membuka wadah untuk teman-teman bisa berkompetisi baik dari IAIN Prepare ataupun dari teman-teman seluruh Indonesia. Banyak yang berpartisipasi, mahasiswa yang berpartisipasi baik dari IAIN Prepare dan dari luar, karena kami memang ingin meningkatkan bagaimana teman-teman bisa berkompetisi bukan hanya di dalam kampus, tapi bagaimana beberapa teman-teman yang mengikuti cabang lomba yang kita buka secara nasional ini bisa membuat kompetisi ataupun membuka wawasan-wawasannya, membuka pengalaman-pengalaman dalam kompetisi yang jenjang nasional ataupun jenjang se-Indonesia, meskipun secara online begitu, karena kita dibatasi oleh kondisi sekarang. Nah, itu dia pertanyaan saya berikutnya, tantangan di masa pandemi. Jadi kan selama kepengurusan Fajar ini kita masih diterpa dengan badai di masa pandemi ya. Jadi apa sih sebenarnya yang jadi tantangan selama kepengurusan Fajar terkait dengan dampak adanya pandemi, Fajar? Ya, ini mungkin lebih ke arah bagaimana sejauh ini kita akan tahu ataupun bagaimana sejauh ini kita akan siap dalam beradaptasi. Sejauh mana kita mahasiswa dan terlebih khusus teman-teman organisasi kemahasiswaan lebih bisa beradaptasi terhadap pandemi COVID ini. Terlepas dari apapun itu yang tentunya mengharuskan kita mungkin harus online atau harus putar otak bagaimana caranya membuat sebuah skenario dalam membuat sebuah kegiatan organisasi yang lebih mengarah kepada skenario-skenario agar menghindari pandemi COVID ini tetap berjalan ataupun memutus rantai COVID ini agar tidak ada lagi COVID yang timbul di masing-masing kegiatan ini. Karena kan jangan sampai kita membuat kegiatan yang nantinya akan menjadi klaster juga. Betul, begitu. Dan itu akan berdampak kepada kampus. Karena sejauh yang saya ketahui, apabila ada sebuah kegiatan di dalam baik organisasi kemahasiswaan ataupun tingkat perguruan tinggi yang membuat sebuah klaster baru, maka itu akan menjadi penyebab kampus akan ditutup. Gitu. Dan itu mungkin salah satu hal yang akan membuat kita rugi dari segi kami yang harusnya di organisasi kemahasiswaan yang masih selalu berpetualang di kampus, tentunya selalu berdiskusi dalam kampus, tetapi karena kampus tutup ya kami mau kemana lagi begitu. Dan mungkin beberapa hal yang telah terjadi, mungkin beberapa kali telah dilakukan penutupan kampus ya. Kalau kami dari organisasi kemahasiswaan ya mau tidak mau karena ini tidak sesuai dengan yang kami inginkan, dan memang ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang kami harus tanyakan dan belum terjawab. Itu yang ditanyakan ke pimpinan kampus. Dan itu yang akan menjadi dilematisnya kita mau terima tapi tidak tahu kenapa kampus ditutup. Tetapi kalau tidak diterima juga kan ini sudah sebuah keputusan dari pimpinan begitu. Jadi mau tidak mau yang harus dipatuhi, tapi ada jalur komunikasi yang harus dituntaskan dulu, terlepas dari sebenarnya kampus ditutup karena apa begitu. Karena sejauh yang kami tahu bahwa kampus akan ditutup apabila ada klaster baru ataupun ada yang positif di dalam kampus. Dan memang itu sudah terjawab beberapa hari yang lalu pada saat kampus ditutup, dan kami sudah tahu bahwa ternyata kampus ditutup karena ini begitu. Karena beberapa alasan, ya mungkin karena ada beberapa yang positif yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, dan ya kami sudah terima dan ya ini juga sudah berlalu begitu.
ya mau tidak mau. Dan alhamdulillah mungkin sejauh yang saya dapatkan informasi Parepare sejauh ini per tanggal 18 tadi saya tahu bahwa Parepare sudah zero positif untuk hari ini. Alhamdulillah, dan semoga ini bisa kedepannya bisa menunjang juga baik dari perkuliahan secara offline, perkuliahan luring, dan beberapa kegiatan-kegiatan ormawa yang bisa digelar untuk bagaimana kita saling bersilaturahmi lagi secara langsung begitu. Semoga, dan itu semua menjadi harapan kita semua. Nah, terakhir mungkin ya Fajar, sebagai leader nih di antara semua mahasiswa ya, sebagai ketua Dema Institut, tentunya pasti akan mengalami salah satu tantangannya adalah terjadinya konflik. Nah, bagaimana Fajar, posisi Fajar sebagai ketua Dema itu menghadapi konflik tersebut, dan biasanya konflik yang timbul itu seperti apa dan penyelesaiannya seperti apa? Ya, kalau bicara tentang konflik, saya rasa kita akan baca dulu sejauh mana kepentingan, sejauh mana sudut pandang, dan sejauh mana tentang kedudukan masing-masing. Karena itu akan menjadi pengaruh terhadap sebuah persepsi kalau bicara tentang konflik. Dan ya mungkin saya juga agak sedikit banyaknya akan tahu tentang bagaimana teori-teori konflik, baik teori-teori konflik yang terjadi di sosial, dan lebih kepada kami yang ada di organisasi kemahasiswaan. Dan terlepas dari ya saya yang pribadi yang terjun langsung di organisasi kemahasiswaan dari semester 1, mungkin tidak awam lagi terkait apa sebenarnya konflik-konflik yang telah terjadi, ya mungkin konflik-konflik yang lebih terulang kembali. Kalau sesama mahasiswa ada ya seperti itu ya. Kalau terkait konflik, alhamdulillah ya bicara tentang IAIN Parepare dari segi antropologi kampusnya saya rasa masih aman-aman saja dari segi konflik yang terlalu besar. Tapi kalau bicara tentang konflik yang kecil-kecil ya adalah mungkin terkait bagaimana hal-hal yang terjadi dalam sesama anggota organisasi kemahasiswaan di internal masing-masing, dan itu juga bisa diselesaikan dengan jalur orang yang bisa lebih dituakan. Itu ada penengah sebagai mediator, dan hal-hal seperti itu yang harus dicegah sebelum meledak di waktu yang tidak tepat gitu. Jadi bom nanti ya, kalau misalnya lama tidak diselesaikan. Dan kalau bicara tentang konflik, saya rasa sejauh ini dinamika kampus masih aman-aman saja dari segi konflik. Tapi kalau bicara tentang dinamika, ya kami akan tetap berdinamika. Karena kami selalu paham bahwa hal yang menjadi perbedaan antara dinamika dengan konflik adalah ya kami tetap akan berdinamika meskipun ada beberapa gesekan-gesekan kecil, tetapi itu bukan sebagai konflik yang harus dibawa sebagai dendam mungkin, atau sebagai hal yang membuat silaturahmi akan berkurang ataupun putus nantinya. Dan mungkin saya lanjut Bu terkait program kerja terakhir yang baru-baru kemarin kami lakukan. Tosca ya? Yang Tosca 2021. Boleh. Terkait Tosca kemarin ya alhamdulillah, karena mungkin ini juga merupakan program kerja dari Bapak Orek 3 yang memiliki realisasi anggaran tersendiri, dan juga diberikan amanah kepada kami sebagai yang menjadi fasilitator dalam segi teknisi dan administrasi. Dan ini juga tidak terlepas dari kami akan berkolaborasi dengan seluruh organisasi kemahasiswaan, terlepas dari kami yang menjadi teknisi dan kami yang menjadi administrasi dari Dewan Eksekutif Mahasiswa Institut. Dan alhamdulillah banyak kalangan yang sejauh ini mendukung kami dari segi Tosca ini, karena memang ini merupakan kepentingan organisasi. Dan sejauh saya selalu melakukan konsultasi dengan Bapak Orek 3, Pak Muhammad Saleh, dan melakukan beberapa sedikit diskusi-diskusi kecil terkait Tosca, saya rasa ya memang persamaan persepsi kami dari Bapak Orek 3 dan kami yang ada di mahasiswa alhamdulillah cukup menyatu, karena ya sejauh ini kami mengharapkan Tosca nantinya akan menjadi wadah yang membuat mahasiswa bisa berorganisasi ke depannya. Kenapa? Ya saya selalu agak saya kadang berpendapat bahwa orang yang tidak berorganisasi kampus itu memang orang yang rugi. Kenapa saya katakan rugi? Ya, kita membayar UKT dan secara langsung dan secara tidak sadar kita akan membayar UKT yang beberapa persen dari UKT yang kita bayarkan itu akan lari ke organisasi kemahasiswaan. Nah, kenapa saya katakan rugi? Ya, kita sudah membayar UKT, dan apabila kita tidak masuk ataupun tidak join di organisasi kemahasiswaan sebagai bentuk ingin mengembangkan diri, ingin mencerdaskan diri, maka kita adalah orang yang rugi, karena kita sudah bayar UKT dan kita tidak menggunakan UKT sepenuhnya, karena
UKT kita hanya digunakan di dalam perkuliahan saja, tetapi di organisasi kemahasiswaan kita tidak mendapatkan apa-apa begitu. Sementara UKT sudah masuk dalam operasional perkuliahan dan sudah masuk dalam operasional organisasi kemahasiswaan. Jadi kenapa tidak diikutkan dua-duanya kalau selama kita bisa, selama kita mampu, dan selama kita punya waktu luang begitu. Dan terkait Tosca, selanjutnya mungkin alhamdulillah sebelumnya saya potong, mungkin penonton bincang-bincang akademi belum tahu kepanjangannya Tosca apa? Oh, kepanjangan Tosca itu tahun ini kami mengambil nama Tosca. Biasanya itu LKPKM yang biasanya dikenal oleh teman-teman, latihan kepemimpinan dan pengembangan karakter mahasiswa. Dan untuk tahun ini kami mengganti LKPKM menjadi Tosca. Berarti ataupun baru tahun ini kami menggunakan nama Tosca tahun Tosca 2021. Dan kepanjangannya itu Training of Skill and Character. Training of Skill and Character, menarik. Pelatihan keterampilan dan karakter mahasiswa untuk ya tidak jauh dari lepas nama, tapi di sisi lain kami hanya ingin mengharapkan bahwa setelah meningkatkan karakter dan keterampilan mahasiswa, itu akan dilanjutkan lagi di unit kegiatan khusus dan unit kegiatan mahasiswa. Terlepas dari itu, ada Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas yang mampu menaungi teman-teman untuk kegiatan-kegiatan keprodian dan kegiatan-kegiatan kefakultasan begitu, Om. Berarti penekanannya ke situ ya, diarahkan seperti itu. Karena untuk waktu 5 hari, saya rasa memang tidak akan cukup dan cukup singkat untuk teman-teman yang ada di dalam tatanan panitia dan instruktur untuk bagaimana membuat sebuah pola ataupun modul apapun itu tidak akan bisa lengkap untuk meningkatkan keterampilan dan skill mahasiswa, keterampilan dan karakter mahasiswa hanya dalam waktu 5 hari. Jadi ini hanya sebagai gerbang. Itulah kenapa kami katakan di tema kami bahwa ini hanya sebagai gerbang. Ini hanya sebagai gerbang teman-teman untuk masuk di lab organisasi. Karena setelah masuk di gerbang dan setelah melalui Tosca, alumni-alumni Tosca kami harapkan lebih mengembangkan karakternya, lebih mengembangkan keterampilannya, skillnya di organisasi-organisasi kemahasiswaan yang telah menjadi mitra kami, telah menjadi mitra-mitra kolaborasi kami dalam setiap program kerja begitu. Jadi ada kemungkinan Tosca ini masih dipakai ya? Maksudnya istilah Tosca sendiri masih dipakai untuk setelah masa kepengurusan Fajar selesai tahun ini, akhir tahun? Tergantung ketua DEMA tahun depan. Seterusnya lagi ya. Iya. Baik, bincang-bincang peserta penonton bincang-bincang akademi, mungkin ada closing statement dari Fajar sebelum kita mengakhiri ya episode atau sesi kali ini. Ada closing statement mungkin Fajar? Kalau bicara tentang organisasi, saya rasa yang membedakan antara organisasi yang memiliki kualitas dan kuantitas, saya selalu ibaratkan ataupun analogikan bahwa organisasi itu layaknya sebuah wadah ataupun cawan teko, dan orang-orang yang ada dalam organisasi itu ibaratkan dengan isi dari teko ini ataupun isi dari cawan ini. Dan apabila ada organisasi yang lebih memiliki kualitas lebih memiliki kuantitas dibandingkan kualitas, saya akan ibaratkan organisasi ini sebagai cawan emas tapi memiliki air yang tawar. Tapi kalau ada organisasi yang lebih mumpuni dari segi kualitas tapi tidak mumpuni dari segi kuantitas, saya akan analogikan ini sebagai cawan bambu yang berisi susu begitu. Tapi yang kami mau di organisasi kemahasiswaan yang prepare adalah mereka dari segi kualitas dan dari segi kuantitas mumpuni begitu, dan kami mau bahwa ini dianalogikan sebagai cawan emas yang berisi susu begitu. Cawan emas yang berisi susu, mantap sekali. Baik, sebuah closing statement yang merupakan salah satu inspirasi juga buat kita ya, apalagi teman-teman yang berada di bawah naungan DEMA Institute dan mungkin teman-teman maba yang menonton bincang-bincang akademia ini yang nantinya juga akan bergabung nanti ya, seperti yang Fajar tadi sampaikan di organisasi kemahasiswaan di fakultas.
atau mungkin organisasi mahasiswa yang unit kegiatan ya. khusus, unit kegiatan mahasiswa. Ya betul. Nah ini mungkin menjadi sesuatu yang perlu kita renungi juga, dan bagaimana kedepannya kita bisa menjadi mahasiswa yang seutuhnya, akademik jalan, kegiatan keorganisasian juga jalan. Karena memang penting ya Fajar ya, pengalaman organisasi tidak hanya sekedar namanya terpampang ya di sertifikat mempunyai pengalaman organisasi kepengurusan tahun sekian. Itu tidak sebatas hanya itu, tapi pengalaman organisasi yang dibutuhkan ketika kita lulus, dan saya pun merasakan demikian, itu sangat dibutuhkan, baik itu bagaimana kita dalam bersikap di dunia kerja ataupun kita dalam berinteraksi dengan orang lain di luar sana, itu sangat dibutuhkan. Terlebih lagi kalau kita misalnya mendaftar ya di misalnya salah satu beasiswa atau di perusahaan, itu juga sangat dibutuhkan. Sekarang sudah diminta Fajar, jadi pengalaman organisasi itu diminta sama perusahaan dan menjadi sesuatu yang memang wajib dicantumkan ketika kita apply di perusahaan, atau mungkin yang teman-teman mau melanjutkan studi, itu sangat penting. Jadi penekanan yang disampaikan Fajar tadi terkait dengan apa-apa yang diberikan gitu ya untuk organisasi, untuk mahasiswa, dan dari organisasi kemahasiswaan itu sangat penting, mulai dari moral ya tadi ya, soal moral, karakter, dan juga keterampilan, skill ini soft skill ya, soft skill lebih ke arah soft skill, karena kan kalau di kuliah memang lebih mumpuni dari arah hard skill, tapi kalau di organisasi kita akan lebih meningkatkan soft skill. Betul sekali, dan ini juga menjadi harapan kita bersama bahwa mahasiswa YIN Parepare, dan tentunya nanti ketika mereka lulus akan menjadi mahasiswa yang mampu memiliki kemampuan organisasi yang cakap dan dapat mengaplikasikan kemampuan pengalaman organisasinya dalam kemampuannya nanti di dunia kerja atau ketika keluar dan lulus menjadi lulusan YIN Parepare. Saya rasa itu untuk hari ini Fajar. Terima kasih banyak sudah bergabung di Bincang-Bincang Akademia, dan buat penonton Bincang-Bincang Akademia, kita akhiri sesi ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih dan sampai jumpa di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.